Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Entin, guru kelas MI Al-Hidayah Ketatung, Tulang Bawang Lampung, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Sibersih Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, pembelajaran uji kinerja pada kelas 3 dengan materi pembelajaran tentang bentang alam Indonesia. Berikut ini pembelajaran, saya mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih ya. Siapa ketua kelasnya? Siapa ketua kelasnya? Oh, Sabrina. Boleh berdoa ya, dipimpin berdoa dulu. Masya Allah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku, tanahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kalian duduk kembali. Kita di absen dulu ya. Siapa aja hari ini yang nggak sekolah? Kenapa sama Repan? Kenapa nggak sekolah? Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Kelas 3. Siap, Kelas 3. siap, Kamu fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Pelajaran yang minggu kemarin masih ingat enggak? Ibu mengingatkan. Minggu yang lalu kalian belajar tentang apa? Bentang alam.
yang membedakan dataran tinggi dan dataran rendah? Apa? Kalian ada yang tahu? Kalau dataran tinggi Apa? sejuk. Sejuk. Dataran rendah Hmm? panas. Nah, dataran itu dibedakan menjadi dua ya, dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, apa namanya? Misalnya untuk bertani dan bertempat tinggal dataran rendah biasanya banyak yang orang masyarakat Indonesia itu kebanyakan yang tinggal di dataran rendah. Kalian pernah naik gunung? Tahu gunung? Ada yang belum tahu dataran tinggi yang namanya gunung? Udah semua, udah tahu? Nah, sekarang kayak mana sih bentang alam Indonesia ini? Boleh kalian menonton video di sini. Nah, ini bentang alam Indonesia. Nah, di sini kalian boleh baca. Boleh baca? Nih, lanjut. Apa? Bisa dibaca? Bisa dipahami ya? Nah, bentang alam di wilayah daratan. Kalau daratan itu apa? Bentang alam di wilayah daratan. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, pantai, gunung, pegunungan, dan lembah. Nah, itu tadi apa coba? Perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Hah? Enggak ada yang tahu? Beda. Sekarang kita lanjut. Ada pantai. Kalian tahu pantai? Pernah ke pantai? Ada yang belum pernah ke pantai? Ada maju nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau emang belum. Ada gunung. Tahu gunung? Tahu. Kalau pegunungan? Apa bedanya gunung dan pegunungan? Kalau pegunungan berkelompok atau banyak ya, kecil-kecil bentuknya. Terus ada yang namanya lembah. Lembah itu apa? Lembah itu seperti apa? Bukit. Kan di situ ada dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, dan lembah. Lembah sama bukit sama apa enggak? Beda. Berarti lembah itu apa? Lembah itu apa? Seperti hutan? Yang lain? Lembah itu apa? Seperti danau? Rawa-rawa? Apalagi? Lautan. Lautan bukan lembah, itu kan lautan namanya. Apalagi? Nah, kalau kalian belum tahu nanti ada penjelasannya. Nah, ini ada gambar nih di sini. Ini gambar apa kira-kira? Ini kebun loh, bukan teraseri. Kebun cabai. Kebun apa ini? Kebun teh biasanya adanya di mana? Dataran tinggi di gunung atau di pegunungan? Nah, kalau kebun teh itu berada di mana? Di gunung atau di pegunungan? Di pegunungan. Nah, ketinggian dataran tinggi lebih dari 600 mdpl. Apa itu mdpl? Hah? Apa? Nah, apa ya, kita lanjut. Di dataran tinggi atau di pegunungan kayak kebun-kebun kayak gitu ya, udaranya sangat sejuk dan tanahnya juga subur. Nah, contoh untuk perkebunan teh dan kopi itu di lahan pertanian.
Nah, apa itu pantai? Ada yang tahu? Apa itu pantai? Pantai itu perbatasan laut dan daratan. Apa artinya pantai? Perbatasan antara laut dan di pantai ada lahan yang bisa ditanami kelapa, ada tambak garam. Tahu kalian tambak garam? Pernah lihat tambak garam? Nggak pernah. Di mana kamu pernah lihat? Di mana? Pantai yang mana? Di sana di mana? Nggak tahu. Nah, ada petani tambak garam. Garam yang kita makan itu berasal dari mana? Dari laut, ya. Nah, ada pertanian rumput laut. Kalian tahu rumput laut? Tahu. Apa itu rumput laut? Jajanan makanan. Rumput laut suka dibikin apa? Agar-agar. Bukan cuma makanan yang dikeringin di warung jajan yang 2.000-an aja. Jadi kalian itu makanan taunya apa namanya, rumput laut tuh seperti ini, rasanya gurih. Bukan seperti itu. Ada yang dibikin agar-agar, bikin sushi, bikin apa? Nah, itu ya. Jadi rumput laut itu bisa dibikin bahan makan. Ada lagi, pantai itu gunanya untuk apa? Objek wisata. Objek wisata. Nah, kalian kalau mau refreshing, mau jalan-jalan, itu boleh ke pantai. Tadi kan tujuan pembelajaran kita udah Ibu sampaikan ya, bahwa dataran tinggi, dataran rendah, bentang alam Indonesia itu terdiri dari ada dataran rendah, dataran tinggi, apalagi ada gunung, ada lembah, ada pegunungan, ada pantai. Nah, selanjutnya kita akan menonton video. Nanti dari video tersebut kalian menyimpulkan. Nanti akan Ibu tanya seperti apa video yang ada di sini. Nah, media pembelajaran kita kan pakai video ya. Jadi tonton video ini dengan seksama. Nanti ada pertanyaan, ya. Jadi harus fokus biar bisa menjawab. Boleh tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 1, muatan mata pelajaran IPS, yakni tentang kenampakan alam. Kenampakan alam atau yang sering juga disebut dengan istilah bentang alam merupakan bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam ini dibedakan menjadi 2, yakni kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Pada tema 3, subtema 1 ini, kita akan mempelajari 3 kenampakan alam yang ada di Indonesia, yakni pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Jika kalian pernah pergi ke pantai, tentunya kalian mengetahui ya ciri-ciri pantai. Adapun ciri-ciri pantai adalah umumnya tanahnya berpasir. Setiap pantai memiliki muara. Selain itu, pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Di pantai juga terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas, seperti tumbuhan bakau.
Tak jarang pula di sekitar pantai terdapat ekosistem mangrove yang berfungsi untuk mencegah abrasi. Di pantai banyak terdapat sumber daya alam loh. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya pasir pantai, berbagai jenis ikan, rumput laut, dan juga garam laut. Selain kaya akan sumber daya alam, pantai juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah budidaya ikan, pertanian garam, objek wisata, dan juga pelabuhan kapal. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan masyarakat setempat. Adapun mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai adalah nelayan, petani garam, peternak ikan, petani kelapa, dan juga penjaga pantai. Yang kedua, kita akan membahas tentang dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Pernahkah kalian berada di daerah dataran tinggi? Bagaimana udara yang kalian rasakan di sana? Sejuk sekali bukan? Ya, iklim yang sejuk merupakan salah satu ciri-ciri dari daerah dataran tinggi. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh ketinggiannya. Sebab semakin tinggi suatu tempat, maka tingkat kesejukan udaranya pun semakin tinggi pula. Ciri-ciri yang kedua adalah jarang sekali turun hujan. Hal ini disebabkan karena curah hujan di dataran tinggi lebih rendah daripada di dataran rendah. Ciri-ciri yang berikutnya adalah pertaniannya dibuat terasering. Pernahkah kalian melihat tanah pertanian yang dibuat menyerupai bentuk tangga? Ya, itulah yang dinamakan terasering. Terasering ini bertujuan untuk menghindari terjadinya erosi. Dataran tinggi juga memiliki banyak sumber daya alam loh. Contohnya adalah perkebunan teh, perkebunan kopi, dan juga perkebunan karet. Selain itu, di dataran tinggi juga dapat tumbuh berbagai tumbuhan seperti stroberi, kubis, dan juga kentang. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di dataran tinggi, membuat dataran tinggi sangat bermanfaat untuk perkebunan. Selain itu, dataran tinggi juga bermanfaat untuk objek wisata dan juga untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Begitu juga di daerah dataran tinggi. Adapun mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi adalah sebagai petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan, dan juga pemandu wisata. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang menjadi ciri-ciri dataran rendah adalah tanahnya yang relatif datar dan lebih subur. Dataran rendah ini terjadi akibat proses sedimentasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud proses sedimentasi? Proses sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Lalu, ciri-ciri dataran rendah yang berikutnya adalah banyak terdapat pemukiman penduduk. Selain itu, dataran rendah juga memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Lalu, apa saja sih yang menjadi sumber daya alam di daerah dataran rendah? Dari hasil pertanian, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa padi, jagung, dan tanaman palawija seperti kacang-kacangan dan juga ketela. Dari hasil peternakan, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa ayam, bebek, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Dari hasil perkebunan, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam seperti tebu. Dan dari hasil tambang, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa minyak bumi, batu bara, dan masih banyak lagi.
Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada, dataran rendah memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah untuk pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga kegiatan industri. Selain itu, dataran rendah juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi lingkungan tentunya mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Begitu juga di dataran rendah. Masyarakat di dataran rendah kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, buruh dan juga karyawan, serta penyedia jasa. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Setelah kalian menonton video tadi, kira-kira paham nggak kalian? Paham. Nah, sekarang ibu tanya, di dataran rendah seperti kalian yang di tempat yang sekarang, penghasilan atau pekerjaan yang banyak apa? Yaitu namanya peternakan tadi. Apalagi? Persawahan, tani, perkebunan. Apalagi? Tambak, nelayan. Terus apa lagi? Perkebunan. Nah, sekarang ibu tanya, apa namanya? Coba apa identifikasi ya ragam bentang alam yang ada di daerah kalian. Apa? Di daerah kalian ini bentang alamnya berbentuk apa? Dataran rendah. Baiklah, kita lanjutin apa namanya? Buat kelompok. Kita menyimpulkan dari video yang tadi yang kalian tonton. Nah, ibu kasih pertanyaan. Kita udah dibuat kelompok, ada 4 kelompok. Nanti setiap kelompok menjawab pertanyaan. Dikasih waktu 5 menit dan setelah selesai menulis jawaban kalian, nanti kalian perwakilan satu ke depan. Setiap kelompok ada perwakilan ya untuk mempresentasikan. Ya, di kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Dikasih waktu 5 menit ya. Gak boleh lama-lama. Dibaca pertanyaannya sambil dijawab. Boleh berdiskusi. Ini namanya diskusi. Kalau diskusi itu bareng-bareng gak jalannya. Ayo jangan kemaja. Dibacain pertanyaannya biar temennya bisa ngejawab. Ya, apalagi? Ya itu aja yang dibaca, ya diskusi. Pertanyaannya apa? Iya, nanti langsung dibacain jawabannya di depan. Sini siapa yang mau ini? Jangan. Nanti untuk mempresentasikan nilai saja. Biar. Dihitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Udah selesai? Sudah semua? 5. Yuk, kelompok 1 boleh maju. Nah, nanti dulu ya. Setelah dia membacakan soal, nanti kalian menjawab. Ya, terus menanggapi temennya itu betul atau enggak jawabannya itu seperti itu. Ya, kelompok 1 boleh maju. Ada ke temennya. Geser sana ke sini. Dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi
sayuran dan buah-buahan yang cocok dengan iklim sejuk dan udara yang sejuk. Nah, dari jawaban itu menurut kalian ini betul atau tidak? Betul. Betul. Jawabannya betul atau tidak? Betul. Jawabannya betul. Kasih tepuk tangan dulu. Kalian kerja kelompok, jadi kalian bisa memahami apa isu dataran rendah dan dataran tinggi, apa pekerjaan yang ada di dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan bentang alam Indonesia itu adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi tidaklah rata dan mulus. Kalian tahu bentuk bumi? Tahu. Apa itu? Bentuk bumi itu kayak mana? Bulat. Bundar apa bulat? Bulat. Tidak. Bumi itu tidaklah mulus dan tidak rata. Karena apa? Ada gunung, ada pegunungan, ada lautan, ada dataran ya. Nah, dan ada yang apa namanya? Daerah yang menonjol, ada cekung, ada terisi oleh air dan ada yang kering. Dataran tinggi dan dataran rendah ditentukan berdasarkan ketinggian dan dari permukaan laut. Nah, dataran tinggi umumnya udaranya sejuk, biasanya dimanfaatkan oleh objek wisata. Kalian pernah wisata ke kebun teh? Pernah ya. Perkebunan teh, cengkeh, sayuran dan buah-buahan. Suhu di dataran rendah biasanya panas dan tumbuhannya yang bisa dihidup di dataran rendah padi dan tumbuhan palawija. Nah, mungkin hari ini pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kalian bisa memahami nggak yang Ibu sampaikan? Iya. Bisa dimengerti? Bisa. Rajin-rajinlah Bacakan. apa yang kita sudah dipelajari itu jangan lupa dibaca lagi di rumah ya. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.